Belanova telah jalani tes medis untuk tuntaskan ke Inter. Seperti yang dilaporkan oleh Internews, bahwa pemain berusia 22 tahun itu telah mendarat di kota Milano. Belanova pun telah menuntaskan tes medis tahap pertama bersama Inter di Humanitas Research Hospital. Dia kemudian dijadwalkan menjalani tes medis tahap kedua pada sore harinya di kantor Komite Olimpiade Italia, CONI, sebelum secara resmi menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Nerazzurri sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Cagliari terkait transfer Belanova ke Giuseppe Meazza dengan formula pinjaman berbayar sebesar 4 juta euro disertai kewajiban permanen di akhir musim. Resmi, Inter pinjamkan Esposito ke RSC Anderlecht. Dalam kesepakatan pinjaman tersebut, Nerazzurri juga menyertakan klausul buyback alias opsi pembelian kembali di masa depan. Lewat laman resmi, Inter menyatakan bahwa pemain berusia 20 tahun itu telah bergabung dengan tim Belgia tersebut dengan status pinjaman. FC Internazionale Milano dapat mengonfirmasi bahwa Sebastiano Esposito bergabung dengan RSC Anderlecht dengan status pinjaman. Klub Belgia itu memiliki opsi untuk membuat kesepakatan pinjaman menjadi permanen, tetapi Nerazzurri menyertakan opsi pembelian kembali. Bunyi pernyataan klub. Esposito telah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Basel, namun klub Swiss tersebut kesulitan untuk mengaktifkan opsi permanen. Dengan demikian, Anderlecht pun melangkah maju dan berhasil memenangkan perlombaan untuk mengamankan tanda tangannya. Setelah menuntaskan kepindahannya ke Anderlecht di musim panas 2022 ini, Esposito pun memberikan komentarnya. Resmi, Inter pinjamkan Martin Satriano ke Empoli. Lewat unggahan di Twitter, Empoli menyatakan bahwa mereka telah merampungkan peminjaman pemain berusia 21 tahun itu dari Inter dan segera bergabung dengan skuad asuhan Paolo Zanetti. Striker Inter, Martin Satriano telah resmi menyelesaikan kepindahannya ke Empoli dengan status pinjaman selama 1 musim. Bunyi pernyataan klub. Inter juga mengumumkan kepindahan Satriano ke Empoli melalui laman resmi klub. Peminjaman Satriano ini merupakan bagian dari kesepakatan transfer Christian Aslani dari Empol ke Inter Milan. Dalam negosiasi antara kedua klub terkait transfer Aslani turut melibatkan nama Martin Satriano. Satriano sebelumnya menikmati masa pinjaman yang sukses dengan Brest di Ligue 1 Prancis selama paruh kedua musim lalu. Kini dia melanjutkan perkembangannya di Empoli selama 1 musim, dan tidak ada indikasi kalau peminjaman tersebut berisi opsi pembelian apapun bagi Empoli. Satriano siap berjuang membantu klub Tuscan tersebut untuk bertahan di ajang Serie A pada musim depan. Luis Merlo, Vidal telah teken prakontrak dengan Flamengo. Vidal diperkirakan terbang ke Brasil untuk menjalani tes medis bersama klub raksasa Brasil tersebut dalam pekan ini. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Argentina, Cesar Luis Merlo, bahwa pemain internasional Chili itu segera melakukan serangkaian tes medis di Brasil dalam minggu ini setelah menjalin kesepakatan prakontrak dengan Flamengo. Vidal memang telah dikaitkan dengan kepindahan ke Flamengo selama beberapa waktu, dan dalam beberapa pekan terakhir, pemain berusia 35 tahun itu terlihat semakin dekat untuk bergabung dengan klub yang berbasis di Rio de Janeiro tersebut. Sekarang, segala sesuatunya tampaknya akan rampung karena dia telah menandatangani perjanjian prakontrak menurut Merlo. Dia akan secara resmi menandatangani kontraknya untuk menjadi bagian dari skuad Flamengo. Kepergian Vidal sangat diharapkan Inter karena ia tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Simone Inzaghi. Selain itu, gajinya yang tinggi sangat membebani anggaran klub. Luis Merlo mengkonfirmasi kesepakatan Vidal dengan Flamengo melalui sebuah unggahan di akun Twitternya pada 4 Juli 2022. Arturo Vidal telah menandatangani perjanjian prakontrak dengan Flamengo. Pada pertengahan pekan dia akan tiba di Brasil untuk menjalani pemeriksaan medis dan kemudian menandatangani kontrak hingga akhir Desember 2023. Postingnya.
Simone Giacchetta, kami sudah sepakat dengan Andrei Radu dan Inter. Kepergian Radu dari Inter tampaknya tak terhindarkan, karena penjaga gawang asal Rumania itu nyaris tidak mendapat kesempatan bermain pada musim lalu dan tidak masuk dalam rencana klub untuk musim depan. Oleh karena itu langkah peminjaman menjadi opsi yang paling mungkin baginya guna memperbaiki karir dan citranya setelah melakukan kesalahan fatal di saat momen-momen yang begitu krusial bagi Inter dalam persaingan Scudetto. Beberapa klub telah menyatakan minat untuk mengontrak pemain berusia 25 tahun itu, tetapi Cremonese lah yang paling serius, dan mereka sekarang tinggal selangkah lagi mengamankan tanda tangannya dengan status pinjaman. Berbicara dalam konferensi pers, seperti dilansir Internews, Giacchetta mengakui kalau mereka telah menjalin kesepakatan dengan sang pemain dan Nerazzurri. Kami memiliki kesepakatan dengan Radu dan dengan Inter. Sekarang dia perlu menyelesaikan detail akhir dengan klub, tetapi saya yakin dia bisa segera berada di tempat latihan kami, kata Giacchetta. Paulo Dybala mempertimbangkan pilihan di La Liga atau Liga Premier. Ini menurut pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, yang melaporkan secara langsung beberapa saat lalu bahwa pemain Argentina itu akan lebih mungkin pindah ke tim di Spanyol atau Inggris daripada pindah ke tim Italia selain Inter. Pengejaran Nerazzurri terhadap Dybala sedang dalam keadaan siaga, dan meskipun hampir tidak dapat dikesampingkan bahwa mereka akan menyelesaikan kesepakatan untuknya, saat ini masih jauh dari pasti. Oleh karena itu, pemain berusia 28 tahun itu semakin mempertimbangkan pilihannya dan mencari kemungkinan untuk bergabung dengan klub selain Inter dengan status bebas transfer. AC Milan bisa menjadi pilihan, sementara Roma sudah menunjukkan minat, tetapi kemungkinan besar tim-tim di La Liga dan Liga Premier yang akan mulai dia pertimbangkan daripada tim Italia lainnya. Steven Sang, kami ingin Inter kompetitif dengan pemain top. Berbicara di sebuah acara yang diadakan oleh Corriere dello Sport, seperti dilansir FC Inter 1908, Presiden menjelaskan strategi untuk membangun tim dan klub untuk masa depan, dengan fokus pada pendapatan digital. Kesulitan keuangan Inter dalam beberapa tahun terakhir terkenal, terutama karena masalah yang berkaitan dengan pandemi, tetapi di lapangan levelnya tetap tinggi, dan musim panas ini mereka sekali lagi menunjukkan ambisi mereka di pasar transfer. Zhang memberikan pemikirannya tentang motivasi yang mendasari dan proyek di Nerazzurri, baik dalam hal ambisi mereka di lapangan dan juga bagaimana mereka berniat untuk mendukungnya secara finansial. Dia mencatat bahwa, sebagai klub sepak bola, bisnis inti kami adalah membentuk tim yang kompetitif untuk membuat para penggemar yang mengikuti kami bahagia. Pasti ada pemain hebat di lapangan.